buat makannya kuat ya. Selamat sore teman-teman Jore Farm dimanapun teman-teman berada. Hari ini teman-teman kita membahas sedikit tentang pakan ikan yang karena pakan ikan kita sekitar hampir 30 kilo kemarin udah habis ya. Mungkin sekitar 25 kilo ya kali itu ya. Dan sisa pakan yang di bawahnya itu menurut saya kurang layak. Jadi itu tidak saya pakai sekitar 2 kilo. Nah teman-teman, pakan yang kita gunakan di kolam kita ini sudah habis mungkin sekitar 10 kilo PF 500 dan sekitar 25 kilo LP kemarin teman-teman. Kemarin saya menggunakan produk dari Java ya teman-teman ya. Dari Java ini proteinnya lumayan ya kemarin ya. Proteinnya juga di atas 30%. Ini kemasannya seperti ini teman-teman. Kemasannya seperti ini, pakan apung ya. Jadi berat bersihnya 30 kilo. Karena ini udah lama saya nggak pakai kemarin, mungkin ini udah nggak cocok untuk ikan saya karena udah terlalu lama saya pakai. Jadi muncul kayak semacam jamur, tapi untuk saya masih bisa sih, cuman pengen ganti aja. Nah, muncul seperti ini, ada yang putih ya teman-teman. Nah teman-teman lihat ya, berubah gini. Dan karena terlalu lama saya pakai, karena saya kan sempat vakum memelihara ikan, tetapi pakan saya masih ada gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tadi saya cari lagi pakan seperti ini udah nggak ada teman-teman, udah nggak ada pakan dari Java ya teman-teman. Nggak ada, padahal ini juga bagus ya, pengalaman saya bagus juga. Oke, dan kita lanjut ke pakan kita yang biasa teman-teman. Ini dari Primafit ya teman-teman. Ini MS Primafit. Jadi teman-teman biasanya di pakan itu ada nomor-nomornya teman-teman, ada min berapa gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu min berapa itu di sini teman-teman. Nah ini, jadi ini min 2 teman-teman. Oke, ini LP Premium Grade 2 ya. Jadi ini nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk apa namanya, melihat kadar proteinnya bisa di sini kita lihat teman-teman. Ya di sini ada keterangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya, pakan lele apung, tapi ini sebenarnya bisa untuk nila ya teman-teman. Jadi di sini ada kandungan proteinnya ya. Kandungan proteinnya 31 sampai 33%. Kemudian di sini ada lemaknya 5%, abunya 12%, serat kasarnya 4%, kadar air 10%. Dan kemudian di sini ada komposisinya tepung, bungkil kedelai, tepung terigu, MBM, kemudian minyak ikan ya, lecitin, antioksidan, vitamin dan mineral. Sebenarnya sudah ada vitamin dan mineralnya. Dan juga di sini ada cara penggunaannya teman-teman, diberikan dengan jumlah 2-3% dari biomasa ikan ya. Kemudian cara penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering dengan menggunakan alas atau palet. Tapi kita di sini teman-teman, kita menggunakan ini di dalam tong ya, kita bikin ya.
Dan di sini ada kode produksinya sekian sekian sekian, dan di sini best before bulan 6 ya, 30 bulan 6 2021. Hari ini adalah tanggal 15 bulan 3, artinya ini belum expired ya teman-teman ya, dan sangat baik digunakan sebelum expired. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru memulai di budidaya ikan ya, untuk skala rumahan ya, saya tidak berusaha mengajari, tapi maksudnya gini teman-teman, supaya teman-teman paham. Nah saya kemarin itu ada beli pakan untuk anakan ya teman-teman, yang PF 500 ya. PF 500 itu bentuknya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ini bungkusnya ya. Saya udah pakai dan udah habis. Oke. Teman-teman, untuk yang pakan Primafit ya, PF 500 bentuknya seperti ini ya. Isinya 10 kilo teman-teman, dan ini proteinnya tinggi ya. Proteinnya itu di sini tidak dibuat ya teman-teman, tapi kalau nggak salah ini di atas 40 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Di atas 40% kemarin ya. Di sini juga mengandung vitamin dan mineral sudah teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, misalnya ikan kita itu 3-5 cm ataupun baru 3-5 cm lah, itu cocok sekali dengan ini, karena waktu kita coba juga sangat cocok ya, sangat bagus ya. Ukurannya kecil teman-teman, ini kebetulan sudah habis. Ukurannya kecil. Kalau ini ukurannya ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ya. Kalau yang ini Primafit, ini juga ini kemarin ukurannya satu jenis saja di toko pakannya. Jadi teman-teman, yang saya gunakan ini PF 500 sudah 10 kilo ya. Saya rasa ini yang membuat bobot ikan cepat kemarin naik ya. Dan juga di sini ini kita juga pakai nanti di 31-33% proteinnya. Mudah-mudahan kita lihat teman-teman, kalau dari segi besarnya ikan mungkin ini akan habis di 15 hari teman-teman, karena yang ikan saya sekarang ini itu rata-rata itu 750 gram per hari. Baiklah teman-teman, ini kondisi pada saat air mati, karena di rumah tidak sedang digunakan ya pompanya. Nah, jadi airnya tetap jernih, karena memang dalam satu hari ini kan sore hari, dalam pagi sampai sore tadi memang air ini hidup terus gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak melulu 24 jam, tapi aerator tetap hidup teman-teman. Jadi seperti itulah cara kita untuk ini ya. Dan air jernih memang. Nah, teman-teman lihat ya, kepadatan ikan sangat padat. Nah, kita berani sangat padat karena kita memperhitungkan kadar oksigennya cukup gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti untuk kedepannya saya akan membuat Venturi ya, mudah-mudahan di bulan depan ya, kalau ada waktu, karena waktu saya juga terbatas gitu ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini dapat segera bagus ya semua. Nah teman-teman, ini bervariasi ya teman-teman, belum ada juga yang masih kecil gitu ya, tapi ada yang gede. Ini sebenarnya harus kita sortir teman-teman, supaya kita ratakan mana yang kecil mana yang besar gitu. Kalau untuk nila merah rata-rata memang sudah 2 jari ya, rata-rata sudah seperti ini. Nah, apalagi kemarin kalau pakan setelah pakan PF 500 kita kasih pakan PF 1000, mungkin ikan ini lebih gede lagi, lebih cepat gede ya. Jadi teman-teman, saya sarankan dari PF 500 masuk ke PF 1000 sekitar 2 karung lah gitu, dengan ukuran 1000 ini ya, 1000 ekor. Habis itu PF
1002 karung, baru masuk ke LP sampai panen teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti panennya mau ditunda, pakai pakan yang proteinnya hanya 20% gitu. Ada protein yang 20% ada teman-teman ya. Nanti. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan review pakan kita sore hari ini bisa teman-teman kita sharing lah gitu. Kalau saya bilang ini yang benar, enggak juga gitu, karena itu tergantung peternaknya. Tapi paling tidak kita berada di jalur yang pas lah gitu untuk beternak ini. Oh ya, ini kan saya baru sekali panen, dan ini adalah metode yang kedua. Karena pada saat yang pertama dulu teman-teman, kenapa metode sirkulasi ini ataupun air deras buatan ini tercipta ya, itu gara-gara dulu kita sistem ras teman-teman. Sistem ras itu kalau kita nggak mampu untuk memfilter, filter kita nggak mampu, kita nggak bisa push pakan. Jadi kalau saya lihat ya, push pakannya ini memang bisa dipush sekali pakannya dengan sistem sirkulasi ya. Yang penting teman-teman punya cadangan air yang banyak gitu untuk bisa mempush pakan. Sebenarnya tujuan push pakan adalah meningkatkan bobot ikan dengan cepat ya. Sedangkan air deras atau air yang banyak sirkulasi itu tujuannya adalah mengeluarkan kotoran dari dasar ya. Dan bagaimana caranya supaya kolam ini kotorannya bisa cepat keluar, pakannya bisa kita kasih banyak? Caranya seperti ini teman-teman ya. Ataupun caranya satu lagi dengan sistem ras, tapi filternya dibanyakin gitu teman-teman ya. Karena kalau sistem lain mungkin kita nggak bisa push pakan karena kita harus menjaga air. Sedangkan ini jika kita bisa mengeluarkan air dengan cepat dari sini, kita bisa push pakan. Kenapa? Karena sisa pakan akan keluar dan tersaring kalau kita sistem ras. Tapi kalau kita sistem sirkulasi, sisa pakan kita nggak usah pikirin, yang penting air ini mengalir di sini gitu. Teman-teman mungkin banyak yang di daerah aliran sungai ataupun danau. Jadi teman-teman bisa bayangkan sistem air deras itu bagaimana ya. Mungkin ada di YouTube ya, banyak video-video di YouTube tentang sistem air deras. Nah, sistem air deras itu dia ada keuntungan-keuntungan. Yang pertama adalah oksigen yang melimpah dari air yang deras tersebut, sehingga menyebabkan ikan itu terpenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, sama seperti manusia, jika kita tidak kekurangan oksigen, maka kita akan lemas. Seperti itu juga lah si ikan ini teman-teman. Jadi kebutuhan oksigen harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, pada sistem air deras, kotoran itu sirkulasi air di dalam kolam itu cepat sekali bertukar, sehingga kotoran ikan di dalam itu bisa dibilang minim sekali, sehingga menyebabkan amonia sangat rendah dan ikan sangat baik ya. Teman-teman bisa lihat tadi sebelum hidup pompa ini, ikan ini berenangnya juga agak kurang, tapi setelah hidup pompanya berenangnya agak kuat. Nah, jadi ada ini ya, ada psikologi ikan juga berpengaruh di sini ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, jika teman-teman punya sumber air yang banyak, gunakan pompa yang besar, gunakan luas kolam gitu ya, baru gunakan kayak gini atau gunakan venturi. Teman-teman mungkin tidak perlu menggunakan lagi aerator ya. Jadi aerator ini saya gunakan kenapa? Karena untuk mengurangi pasokan listrik teman-teman. Sebenarnya pasokan listrik saya yang dari Sanyo. Nah, karena Sanyo ini tidak hidup 24 jam, saya gunakan ini. Tapi kalau hidup 24 jam bisa kita atur teman-teman dengan kekuatan Sanyo ini. Kita buat venturi, bahkan ada peternak yang tidak menggunakan aerator lagi gitu, hanya venturi saja. Nah teman-teman, memang selalu video saya agak panjang, tapi kenapa? Karena saya mau menjelaskan kepada teman-teman secara
real kenyataannya di lapangan gitu ya. Pada sistem brush kita sangat dibuat ini ya, dibuat agak repot gitu sebenarnya untuk ininya, untuk filter gitu teman-teman. Ini kan filter bekas filter saya, nggak saya pakai lagi. Bayangkan saat hampir 2 bulan saya nggak pernah pakai filter dengan seperti ini. Nah, satu, pekerjaan saya berkurang, pekerjaan saya untuk mencuci alat filter saya berkurang. Yang kedua, ikan saya lebih sehat teman-teman. Saya tinggal kasih pakan gitu aja ya. Jadi intinya sebenarnya di kolam ini yang saya teliti ya, ini masih penelitian lah karena belum pernah panen. Ada yang nanya udah panen berapa kali. Menurut saya ya, saya sistem ras sudah panen, tapi untuk sistemnya seperti ini kan baru pertama kali. Nah, kalau sistem ini berhasil, bayangkan jika teman-teman punya sungai atau danau di samping seperti ini, tarik airnya masukkan ke sini, bayangkan betapa enaknya teman-teman. Atau teman-teman punya sumber air yang banyak, betapa enaknya. Dan tinggal kita kasih banyak oksigen di sini, rekayasa venturi atau kasih kayak gini yang lebih gede ya, ini ikan bisa banyak di dalam. Nah, jadi teman-teman seperti ini contohnya ya, ini sebenarnya kurang kuat teman-teman. Nah, kalau mau kuat lagi kita bisa naikkan wattnya, atau pompa 200 watt ini kita nggak usah bagi ke rumah lagi, khusus untuk kolam kita ya. Sebenarnya dengan kapasitas pompa 200 watt itu, saya sudah pernah lihat ya, langsung ke lokasi, itu 1 kubik itu teman-teman bisa 400 ya. Tapi kita coba aja dulu 250, ini yang 150 ya. Kalau ini cepat panennya teman-teman, kita berani bikin ya. Makanya teman-teman pantau terus YouTube kita, lihat perkembangannya. Nah, teman-teman, tadi saya juga membeli vitamin. Kenapa saya beli vitamin? Saya rasa itu penting ya untuk ikan, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara saya untuk memakaikan vitaminnya, bagaimana cara membibis pakan ya juga, dan berapa kali sih saya ngasih pakan sehari. Sebenarnya kalau bisa teman-teman, setiap 2 jam 3 jam kita kasih pakan teman-teman, supaya cepat gede ya. Karena setiap 3 jam kita coba datang ke kolam, ikan ini udah minta makan lagi. Nah, tapi karena waktu saya nggak bisa ya, nggak apa-apa lah, saya ngasih pakannya seperti ini aja. Jadi teman-teman, kalau mau mulai di rumah, boleh teman-teman mulai dengan satu ini, nggak masalah ya. Nggak usah teman-teman, nggak usah bingung gitu. Misalnya teman-teman punya satu ini, untuk sistem sirkulasi itu adalah intinya kita mensirkulasikan air supaya kotoran itu keluar. Mau kita saring, mau kita buang langsung, terserah kita ya. Intinya nggak ada yang baku ya sistem itu ya. Intinya juga lagi gimana caranya supaya ikan ini bisa banyak makan kalau mau cepat panen ya, oksigennya terpenuhi dan ikan sehat, kasih vitamin. Kalau ikannya sakit, kita tinggal kasih obatnya. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru mau mulai, nggak usah ragu ya, silahkan teman-teman lihat video kita sebelumnya. Di situ banyak sekali saya saya bahas bagaimana cara-caranya, dan sistem gas juga sangat bagus gitu, bukan nggak bagus, tapi dengan catatan teman-teman harus siap untuk membersihkan filter ya. Terus terang aja ya teman-teman ya, teman-teman harus siap untuk membersihkan filter teman-teman dalam jangka waktu tertentu seperti itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan, mohon doanya kita bisa membesarkan kolam kita ini, karena saya optimis dengan sistem seperti ini ya. Mohon doanya teman-teman, supaya channel YouTube kita ini juga bisa berkembang dan banyak orang melihat channel YouTube kita, memulai ternak di rumah, dan ya terpenuhi kebutuhan protein. Orang Indonesia sehat-sehat, karena protein terpenuhi, bangsa kita bisa maju gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhir kata kami Zure Farm mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah melihat video kita
terus menerus gitu ya. Dan pesan saya kepada teman-teman, walaupun teman-teman punya lahan 1 atau 2 meter, itu nggak menutup kemungkinan pada teman-teman bisa untuk beternak ikan ya, dengan hasil yang lumayan gitu ya, dengan hasil yang lumayan, bisa 30-50 kilo sekali panen gitu ya. Jadi teman-teman, ini aja dulu, besok kita bahas lagi karena banyak sekali di otak saya, di pikiran saya yang mau saya share ke teman-teman ya. Akhir kata kami Joreva mengucapkan terima kasih dan salam ternak.